Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Aja Channel semua, alhamdulillah kita terus semangat ya. Kita terus melakukan aktivitas keseharian kita seperti biasa, tapi juga terus berupaya menjadi bagian dari yang membaikkan negeri ini. Saya merasa bahwa kita cocok ini kalau kita membahas tentang ini nih. Siapa pantas pimpin umat Islam terbesar di dunia? Ya, yang kedua Pakistan ya, yang ketiga India kalau tidak salah ya. 231 juta umat Islam yang ada di Indonesia, terbesar di seluruh dunia. Mau main-main lagi memilih pemimpin yang tidak bisa mengedepankan kepentingan umat Islam? Tidak cukup. Ke depan kita harus betul-betul meyakini memilih calon presiden itu berdasarkan pondasi agama terlebih dahulu. Mau apa sih hidup ini? Ya. Hidup ini kan jembatan justru. Yang kita tuju itu bukan dunianya, tapi akhiratnya gitu. Maka nggak bisa lagi kita bermain-main dengan uang-uang yang haram. Korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi. Belum lagi kemudian rakyat terlantar. Bicara rakyat ini bicara umat Islam. Mayoritasnya umat Islam. Nggak bisa lagi kita menutup mata ini. Dan kita harus mengedepankan bahwa yang harus terpilih menjadi presiden di 2024 ini adalah orang yang memiliki kepedulian terbesar, yang paham konsep Islam, ya, yang bisa menjalankan konsep-konsep Islam dalam kenegaraan. Itu gitu. Ini siapa yang paling paham konsep Islam? Itulah yang harus kita pilih. Dan tentu kalau bicara inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tentu yang harus dilihat juga adalah sholatnya. Sholatnya benar apa enggak kan gitu. Kalau sholatnya benar, maka dia akan mengaplikasikannya anil fahsya'i wal munkar. Iya kan? Tarik mundur lagi. Dia bagaimana disebut sholatnya benar kalau sholatnya juga enggak kan gitu. Kalau udah sholat, kemudian dilihat sholatnya benar apa enggak kan gitu. Karena kalau nggak benar maka dia tidak akan berkolerasi dengan kebijakan-kebijakannya. Tapi jangankan begitu, misalkan sholatnya benar atau enggak, sholatnya aja enggak misalkan gitu ya. Kan kita tidak sedang menyebut salah satu tidak sholat, tidak. Tapi paham dulu gitu. Lakukan dulu, kemudian dia memaknai atau tidak gitu. Atau sekedar ritual belaka. Karena itu intinya. Nah, maka bagaimana kita bisa melihat ini ibadahnya benar apa enggak gitu kan? Kita melihat apa dia sholatnya khusyuk apa tidak, kan sulit saya kira ya. Itu bukan sesuatu yang bisa diukur dalam kacamata manusia. Anggap seperti inilah ya, ini analoginya seperti ilmu psikologi ya. Psiko itu logi itu kan ilmu ya. Psiko itu jiwa. Jadi ilmu jiwa. Ilmu jiwa ini bisa diukur nggak sih? Nggak bisa. Maka sebenarnya mengukur jiwa itu melalui indikator. Apa indikatornya? Perilaku. Jadi psikologi itu pada dasarnya adalah ilmu tentang perilaku. Meskipun secara harfiah adalah ilmu kejiwaan, ilmu tentang kejiwaan. Nah sama ini juga demikian. Kita nggak bisa mengukur kehusuan dia dalam beribadah sehingga itu berdampak pada kebijakan-kebijakannya yang selaras dengan konsep-konsep Islam, tapi kita bisa melihat indikatornya. Indikatornya terpenuhi tidak gitu. Indikator misalkan dia terbiasa memimpin sholat, dia terbiasa berceramah di masjid, dia terbiasa bersolawat, kan? Itu bisa dijadikan salah satu indikator. Nah sekarang kita lihat. Ya, kita lihat sekarang ini perlu nanti kemudian kita share ke sebanyak mungkin orang ya, agar patokannya adalah bahwa negeri ini harus sudah dipimpin oleh orang
yang paham konsep Islam, yang mengerjakan konsep-konsep Islam. Begitu ya, arahnya ke sana. Jadi kita coba lihat, ini ada beberapa perbedaan antara Prabowo, Anies, Ganjar ya dalam melakukan ritual ibadah. Salah satunya adalah sholawat ya. Kita lihat mana yang paling fasih, mana yang paling terbiasa ya. Itu saya yakin bisa dijadikan menjadi salah satu indikator ya. Yang lainnya apa? Ya banyak lah ya. Termasuk sholat Jumat. Kalau hari Jumat nih nanti siang kita cek nih, Pak Anies sholat Jumat di mana, Ganjar sholat di mana, Prabowo di mana, Pak Anies ngapain aja pada saat sholat Jumat, kan gitu. Kan kita harus ada ukuran ya. Segala sesuatu itu ketika kita membandingkan harus menggunakan ukuran. Ukuran itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diukur ujungnya, kan begitu ya. Oke, kita lihat. Ini perbedaannya. Ya, kita pause dulu sebentar ya. Kalau Prabowo tadi tampak secara kasat mata ya seperti ingin yang mengikuti bacaan sholawat, tapi seperti yang tidak ngerti ya, tidak bisa mengikuti. Jadi ya pengen ngikuti gitu ya, bahasa tubuhnya gitu kan, kita bisa lihat juga dari bahasa tubuh. Itu Pak Prabowo. Kemudian kalau yang kedua Pak Ganjar, dia seperti yang tidak menikmati berada di situasi ketika orang sedang bersolawat. Ya, wajahnya nanti ya, wajah yang, kapan diberesnya nih? Kok nggak beres-beres? Seperti begitu ya. Ini indikasi yang bisa dilihat oleh mata kepala kita semua. Sekarang bandingkan dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa arijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita dijauhkan dari orang-orang. Amin. Ya, Pak Anies bagaimana? Memimpin sholawatnya itu sendiri.